Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Hari ini kita berkumpul di tempat ini tanggal 11 Muharram 1442 Hijriah. Itu karena Allah yang maha baik sama kita. Kalau bukan karena kebaikan Allah, tidak mungkin kita dapat menyaksikan kedua mempelai yang telah melaksanakan ijab qabulnya, yang hari ini kedatangan kita hanya sekedar untuk mendoakan dia. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, yang kita diperintahkan untuk mencontoh beliau. Dan semua kita mengaku pengikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi banyak di antara kita yang hanya pandai berbicara tapi tidak pandai mempraktekkan dalam kehidupan ini. Semoga salawat itu bersambung untuk Khadijah radhiyallahu taala anha, untuk Aisyah, untuk Hafsah, untuk seluruh ummahatul mukminin. Para jamaah, khususnya ibu-ibu di sini, kalau antunna melihat kehidupan istri-istri Nabi, ya prasangka anak nggak ada yang kuat, nggak ada yang kuat mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan bagaimana cerita Aisyah radhiyallahu taala anha tentang rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Marra hilalun, thumma hilalun, walam yuqad fi baiti Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam nar. Berlalu rembulan, satu bulan full. Kemudian datang bulan selanjutnya dan bulan itu berlalu. Dan di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kompornya tidak hidup. 2 bulan lebih. Ditanya, lalu apa yang kalian makan? At-tamr wal ma'. Ya, kurma sama air. Selama 2 bulan penuh bahkan lebih Rasulullah SAW bersama istrinya hidup dalam kesusahan. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah istrinya di pagi hari bertanya, apakah ada yang bisa dimakan? Apa kata istrinya? Enggak ada, kecuali air. Di rumah manusia terindah, di rumah manusia yang paling dicintai Allah Jalla Jalaluh, tidak ada makanan sedikit pun kecuali air. Pernah datang lagi seorang pengemis, seorang wanita bersama 2 putrinya. Dia datang mengetuk rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keluar istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dilihat nih perempuan. Aisyah masuk ke rumahnya cari makanan, ternyata yang ada hanya 3 butir kurma. Di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya 3 butir kurma. Sedangkan di rumah kita melihat berbagai banyak makanan di rumah kita, tapi kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga selawat itu bersambung untuk seluruh istri-istri Nabi, untuk putra-putri Nabi, untuk Fatimah khususnya radhiyallahu taala anha. Bayangkan Fatimah ini anaknya Nabi ya. Dia menikah sama siapa? Sama Ali bin Abi Thalib. Bukan orang kaya, miskin Ali bin Abi Thalib.
Bahkan tatkala dia meminang Fatimah, Ali mengatakan, ya Rasulullah, aku nggak punya apa-apa. Menikahi putri Nabi dan aku nggak punya apa-apa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ali, bukankah baju besimu ada? Iya. Ya udah, itu jadikan mahar buat Fatimah. Bagaimana perjuangan istri Nabi? Kalau tadi kita melihat istri Nabi, sekarang putri Nabi, Fatimah radhiyallahu taala anha. Dia punya putra pertama, namanya sama dengan nama pengantin kita, Hasan bin Ali. Punya anak Hasan. Ya, baru selesai nifas, 1 kali datang bulan, hamil lagi. Apa bahasanya orang sekarang? Kesundulan. Seakan-akan tuh anak kedua tidak diharapkan kehadiran. Subhanallah jemaah. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang berangkat ke Singapura, berangkat ke London hanya untuk supaya dia punya anak. Allah kasih anak cepet, susah ibunya. Kadang-kadang yang dimarahi suaminya. Ini gimana anaknya bang? Ini nggak apa-apa, ada suaminya, ada bapaknya. Ini punya anak kedua namanya Husain. Namanya orang miskin, nggak mungkin punya pembantu. Nggak punya pembantu Fatimah. Bayangkan nih, perempuan-perempuan yang kadang-kala menikah merasa capek dengan pekerjaan rumah, lalu dia meminta kepada suaminya, aku perlu pembantu, aku nggak bisa kerja sendiri. Ini Fatimah kerja sendiri. Orang kaya bisa beli roti langsung, orang kaya bisa langsung beli tepung. Fatimah nggak mampu beli tepung. Ali bin Abi Thalib miskin. Fatimah itu kalau mau makan gandum itu harus dia tumbuk dulu zaman untuk jadi tepung. Radhiyallahu taala anha. Dia punya anak masih bayi. Kemudian punya anak lagi. Sehingga kondisi tangannya yang kasar, kesian Ali ini sama istrinya sendiri. Tapi sang suami tidak punya apa-apa. Dan lihat bagaimana qanaahnya Fatimah radhiyallahu taala anha. Sampai akhirnya Ali karena kesian sama istrinya, coba engkau datang ke ayahmu. Kayaknya ayahmu dapat tawanan perang, mungkin ada satu yang bisa membantumu di rumah ini. Akhirnya berangkatlah Fatimah ke rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggak ketemu sama ayahnya, bertemu dengan istri tercinta ayahnya, Aisyah radhiyallahu taala anha, yang hidupnya sama aja sebenarnya. Jadi hidupnya Nabi alaihissalatu wasallam dengan hidupnya putrinya kurang lebih sama. Dan rumah mereka dempel sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena nggak ketemu sama Nabi alaihissalatu wasallam, Fatimah cerita sama istri ayahnya. Habis sholat Isya Nabi pulang, dikasih tahu sama Aisyah radhiyallahu taala anha, tadi putrimu datang ke sini. Dia kepingin ini, kepingin itu, kata dia. Oh iya. Akhirnya Nabi nggak jadi masuk rumah. Beliau keluar rumahnya lagi menuju rumah putri. Masuk rumah putrinya, assalamualaikum, dikasih izin untuk masuk. Ali sama Fatimah ini udah tiduran di atas ranjang, entah di ranjang atau di lantai. Ketika keduanya mau berdiri menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala rislikuma, kalian tetap, enggak usah kemana-mana. Nabi alaihi salatu wasallam duduk di antara putri sama menantunya di atas tempat tidurnya. Kalau sekarang kan kata orang, nggak boleh masuk kamar pengantin. Ini Nabi alaihi salatu wasallam masuk di kamar. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Hatta wajadtu barda qadamaihi ala sadri. Sampai aku merasakan dinginnya telapak kaki Nabi itu di dada. Jadi Nabi duduk bersila di antara putrinya sama Ali bin Abi Thalib. Lalu apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Putrinya dikasih pembantu, putrinya dikasih uang. Lah, masuk surga itu berat dan penuh perjuangan. Putri Nabi pun harus berjuang menuju surga Allah Azza wa Jalla. Maka kata Nabi alaihissalatu wassalam, ala adullukuma
Mau nggak kalian berdua aku kasih tahu sebuah amalan yang lebih baik daripada pembantu. Lebih baik daripada pembantunya. Bukan sama dengan pembantu. Khair daripada pembantu. Idza ataitukuma majja'akuma. Kalau kalian datengin tempat tidur kalian, maka bacalah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada pembantu. Kalau sekarang emak-emak dikasih tahu hadis itu, nerima aja. Mungkin akan berpikir, ya Ustaz, tetap kan butuh pembantu kita itu. Lihat nih, putri Nabi SAW tidak dikasih pembantu, dikasih amalan itu. Dan apa kata Ali bin Abi Thalib? Aku tidak pernah meninggalkan amalan itu. Sampai pada malam perang Siffin, pada malam peperangan, aku pun membaca amalan itu. Begitu beratnya hidup putri Nabi radhiyallahu taala anha. Maka nasihat anak buat yang hadir semua di sini, karena kayaknya suara anak nggak sampai ke tempatnya bapak-bapak, dan Hasan insya Allah sudah dikasih nasihat sama ustadznya dulu waktu nikah. Ada beberapa hal yang ingin anak sampaikan. Tak kenal maka tak sayang. Banyak pernikahan ini terjadi tanpa ada saling kenal. Ustaz, sebagian sudah pacaran, iya. Mungkin sebagian sudah melakukan hal-hal yang diharamkan, tapi dia belum kenal sama pasangan. Apa sih yang disukai sama pasangannya? Apa yang diinginkan oleh pasangannya? Perempuan memiliki keinginan-keinginan dan laki-laki punya keinginan. Apa sih keinginan seorang laki-laki? Yang pertama, siapa nama istrinya Hasan? Zulfa. Zulfa harus dengerin nih. Hasan sudah cerita apa yang diinginkan sama harimnya. Kok belum cerita? Seharusnya ngomong, anak kepingin kayak gini, kepingin kayak gini, kayak kepingin. Betul jemaah. Pernah kejadian satu perempuan dari Bani Tamim, At-Tamimiyah. Dia nikah sama Syureh. Malam pertama ketika mau dijamah sama suaminya, tunggu dulu kata istri. Tunggu dulu. Ini kata rejalnya, ya Allah, ini perempuan kayak gini mau dijamah, tahu-tahu tunggu dulu. Apa kata perempuan ini? Aku nggak kenal sama engkau. Aku nggak tahu apa yang kau sukai dan apa yang kau benci. Aku duduk di sini untuk mendengarkan apa yang kau sukai dan apa yang kau benci. Itu perempuan duduk dengerin. Kata suaminya, ketika istriku minta hal itu, aku langsung ceramah. Kata, aku kepingin ini, kepingin ini, kepingin itu. Betul. Karena ketika kita tahu dengan keinginan pasangan kita, insya Allah rumah tangga kita itu aman. Yang banyak terjadi semua diam. Dia ingin sesuatu tapi nggak pernah ngomong sama pasangannya. Maka anak sampaikan sekarang kepada Zulfa. Kalau yang anak sampaikan salah, mungkin Hasan kasih tahu nanti. Baik, yang pertama, Hasan ini ingin dihormati. Betul Hasan? Semuanya. Nah, laki-laki itu ingin dihormati. Kenapa? Karena Allah mengangkat laki-laki sebagai pemimpin. Allah sendiri yang mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu Allah. Maka hormati suamimu. Zulfa, hormati Hasan. Kata Nabi SAW, nih Zulfa, dengarkan sabda Nabi SAW. Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin. Andai kata aku memerintahkan seorang lelaki, seseorang untuk bersujud kepada orang lain, pasti aku perintahkan wanita sujud kepada suami. Kita tahu malaikat-malaikat itu sujud buat Nabi Adam alaihissalam. Tapi itu sujud penghormatan. Tapi nggak boleh sujud. Maka hormati suamimu dengan cara laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Yang kedua yang diinginkan Hasan ini penghargaan. Betul Hasan? Ingin dihargai apa enggak? Berapa harganya Hasan? Baik, penghargaan jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan uritun nar. Zulfa dengerin. Ditampakkan kepada aku, kata Nabi alaihi salatu wasallam, neraka. Fa idza aktsaru ahliha nisa.
ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Lalu ada yang bertanya, walima ya Rasulullah, kenapa kok banyak masuk neraka perempuan itu? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Perempuan itu tabiatnya nggak menghargai suaminya, tidak pandai berterima kasih sama suami. Sampai-sampai Nabi SAW memberikan contoh, kalau engkau berbuat baik kepada istrimu 1 tahun berbuat baik, tapi namanya manusia punya salah sama istrinya, lalu engkau melakukan kesalahan, perempuan itu tabiatnya kalau nggak dirubah, dia akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qad, aku nggak pernah melihat engkau berbuat baik sama aku. Engkau tidak pernah membahagiakan aku gara-gara 1 kesalahan. Maka tolong Zulfa ingat, suami Zulfa ini manusia biasa. Dia punya banyak kesalahan, tapi hargai dia. Apapun yang dia bawa ke rumahnya, maka katakan syukron, jazakumullahu khairan. Yang ketiga, Hasan ini ingin didampingi. Untuk itu dia datang menikahi Zulfa, karena dia butuh pendamping dalam kehidupannya. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha selalu hadir mendampingi Nabi SAW. Makan didampingi. Sampai-sampai Aisyah mendampingi Rasulullah SAW ketika mandi, didampingi. Biasanya itu pengantin baru, lewis lawas dak ono. Pernah ada satu jamaah cerita, dia lagi dikasih makan sama istrinya, kasih makan, lalu ditinggal sama istrinya karena istrinya mau nonton sinetron. Apa kata suaminya? Dah mari, saya benih kucing, saya bukan kucing dikasih makan terus ditinggal. Ini kadangkala perempuan melakukan itu. Suaminya dikasih makan, terus dia punya sohib, punya tamu. Jangan, tamunya suruh pulang, suruh pergi dulu, atau dia sabar, tunggu dulu, suamiku lagi makan. Damping. Ingat, suami Hasan bukan kucing. Jangan dikasih makan terus ditinggal. Nah, kemudian yang keempat, laki-laki itu suka sama yang indah-indah. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika ditanya siapakah wanita yang paling indah, yang paling baik di muka bumi ini, apa kata Rasulullah SAW? Allati idza nadarta ilaiha saratka, yang kalau engkau memandang kepada istrimu, istrimu membuat hatimu jadi tentram. Maka ingat, nih buat ummi-ummi ya, bukan buat ummi-ummi, buat semuanya lah. Itu suami udah capek keluar rumah, usahakan masuk rumah dia melihat sesuatu yang indah. Kadangkala harim-harim ini jadi cantik kalau keluar rumah. Sampai ada cerita jamaah Surabaya, dia jalan kaki, ada satu harim naik becak, ketawa-ketawa sama rejalnya. Sopo iki? Loh, bojone Dewi ternyata jamaah. Karena kalau di rumah rembes, pakai daster apa semuanya, tapi kalau keluar rumah, masya Allah, semua dia pakai. Ingat, nih Hasan ingin melihat keindahan di dalam rumah. Jadilah engkau indah di dalam rumah. Biasanya ibu-ibu ini keluar rumah cantik, sampai rumah digusel kaki. Jadi kata suaminya, engkau bersolek untuk aku apa untuk orang? Semoga ibu-ibu bisa mengambil pesan ini. Kemudian yang kelima, Hasan ini suka sama suara yang lembut-lembut, yang manja-manja. Makanya Zulfa kalau ngomong sama Hasan jangan keras-keras. Betul Hasan? Betul Banda? Iya, oh iya kata Hasan. Perempuan itu kalau ngomong sama orang laki yang bukan mahram dia, yang bukan suami dia, nggak boleh berlemah lembut. Bahkan Allah mengatakan Jalla Jalaluhu fala takhba'na bil qaul. Ini para perempuan, kalau engkau belanja, nawar, kadangkala suaranya lemah lembut ya, sama suaminya nggak kayak gitu. Kalau engkau ngomong sama orang, jangan berlemah lembut, yang tegas ngomong. Tapi kalau sama suami sendiri, katakan sami'na wa ata'na. Jadi Zulfa jangan pernah mengatakan tidak pada Hasan.
Sampai kata Nabi SAW, kalau ada seorang perempuan dipanggil suaminya, dulu dia naik onta, suaminya dari depan pintu panggil istri, di sini. Fal tujibku, kata Nabi SAW, turun dari ontanya jawab suami. Kalaupun perempuan ada yang bekerja lalu dia naik motornya, suaminya ngomong sini, maka katakan Zulfa, sami'na wa ata'na. Nanti dipecat dari tempat kerjaannya nggak apa-apa. Yang penting tidak dipecat jadi istrinya Hasan. Barakallahu fikum. Kemudian yang diinginkan oleh Hasan ini juga dukungan dan motivasi. Menikah dengan seorang wanita, harapannya perempuan ini mendukung dia, memotivasi dia. Untuk kemana? Untuk ke satu tempat yang paling indah, untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong kalau Hasan ketiduran sholat, bangunin Hasan. Nabi SAW ketika berbincang tentang romantisme, kita kalau bicara romantis, bulan madu kemana, ke sana, lah. Kata Nabi SAW, rahimallahu rajulan, Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun malam, kemudian dia bangunkan istrinya untuk sholat malam. Begitu pula Allah merahmati seorang perempuan yang bangun malam, kemudian dia sholat, selesai sholat dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya nggak mau bangun, diambilkan air, dipercikkan air di wajahnya, lalu dia sholat. Ini romantis yang akan mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, masih banyak sebenarnya, tapi nanti bisa dilanjutkan. Yang diinginkan Hasan ini adalah cinta. Kalau suatu hari Zulfa cintanya pudar sama Hasan, lalu Hasan tanya, Zulfa masih senang sama Hasan? Katakan kepada Hasan, walaupun haram, walaupun bohong. Nah, nggak ada laki-laki lain di hatiku kecuali engkau. Jadi jamaah, para wanita, kalau ditanya sama suaminya masih senang sama aku, katakan senang. Walaupun sudah mulai tidak suka. Karena ada perempuan-perempuan yang Masya Allah, ya hanu senang sama suaminya. Ada satu kejadian, seorang perempuan ini meninggal suami. Lalu didatangin sama sahib-sahibnya. Jadi Allah, kesian engkau ya meninggal suamimu. Apa? Alhamdulillah wis mati, ruwet ngurusin lanang. Sebenarnya dia itu udah capek ngurusin suaminya, tapi dia pandai menyembunyikan hal itu. Maka tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Kalaupun nggak tumbuh, tetap katakan cinta walaupun itu kebohongan. Karena di antara kebohongan yang diperbolehkan adalah kebohongan suami sama istrinya, istri sama suaminya dalam rayu-merayu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Adapun buat Hasan, nanti antara ana sama Hasan yang akan kasih nasihat Hasan jemaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.